MR Askam Mustofa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dilahirkan pada tahunnya dinamakan tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Basyah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirim burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir. Beliau lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Sebelum kenabian, peletakan Hajar Aswad, Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang memiliki akhlak terpuji, seperti jujur, amanah, dermawan, malu dan tawadhu, sehingga mereka memberi lakop kepada beliau dengan sebutan Al-Amin. Sehingga pada umur beliau yang ke-35, ketika renovasi Ka'bah, tibalah saatnya meletakkan kembali Hajar Aswad pada tempatnya semula. Akan tetapi terjadilah perselisihan pendapat yang tajam di antara orang-orang Quraisy yang hampir menimbulkan permusuhan. Perbedaan pendapat tersebut mengenai siapakah yang layak memindahkan batu tersebut. Pada saat yang genting itu, Abu Umayyah Al-Makhzumi yang merupakan tokoh paling tua dalam kaum Quraisy tampil meredam gejolak perselisihan tersebut. Abu Umayyah mengatakan bahwasanya tugas peletakan tersebut diberikan kepada orang yang paling dulu masuk masjid melalui pintu Bani Syaibah. Orang-orang Quraisy pun lalu menyetujuinya semata-mata atas kehendak Allah. Ternyata Nabi Muhammadlah yang orang yang pertama kali masuk melalui masjid dari pintu tersebut. Mengetahui hal ini, orang-orang Quraisy pun berseru sambil bergembira, "Kami rela, karena dialah orang yang dipercaya." Ketika Nabi Muhammad diberitahu semua ini, beliau lalu membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Beliau kemudian meminta kepada setiap kepala suku untuk memegangi ujung-ujung surban dan mengangkatnya bersama-sama. Ketika sampai di tempat, beliau mengambil Hajar Aswad tersebut dengan tangannya sendiri, kemudian meletakkannya di tempat semestinya. Maka hilanglah perselisihan pada saat itu, dan orang-orang Quraisy pun takjub atas kecerdasan baginda Nabi Muhammad SAW. Fase perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Pada awal masa kenabiannya, Rasulullah melaksanakan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Usaha ini tidak sia-sia. Ada sejumlah orang yang akhirnya menerima dakwah Rasulullah SAW dan meyakini ajaran agama Islam. Mereka dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun atau generasi pertama yang menerima Islam. Orang-orang tersebut adalah istri Rasulullah SAW, yakni Khadijah. Kemudian ada sahabat Zaid bin Haritsah, Ali bin Abi Thalib, serta Abu Bakar As-Siddiq. Setelah 3 tahun, Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Atas perintah Allah, Nabi pun mulai berdakwah secara terang-terangan. Salah satu cara berdakwah terang-terangannya adalah dengan berdakwah kepada kerabat dekat, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Namun
Melalui dakwah terbuka ini, satu persatu orang mulai menjadi mualaf. Melihat semakin banyak orang yang masuk Islam, masyarakat Quraisy tidak tahan melihat kenyataan tersebut. Mereka mulai berani mencela agama Islam, mengecam Allah. Mereka juga semakin gencar melakukan teror dan permusuhan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya. Akan tetapi, Allah melindungi Rasulullah melalui jasa pamannya, Abu Thalib, karena dia adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati di tengah kaum Quraisy. Akibatnya, penduduk Makkah tidak ada yang berani terang-terangan menyakiti dia. Beberapa sahabatnya yang memiliki keluarga, mereka dilindungi dari teror warga Quraisy. Sayangnya, tidak semua sahabat Nabi memiliki keluarga. Pada akhirnya, mereka menjadi sasaran teror dan siksaan kaum Quraisy. Hijratul Muslimin. Ketika orang-orang Quraisy tahu dengan tersebarnya agama Islam di Madinah, mereka pun menambah siksaan mereka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka Nabi pun memerintahkan mereka untuk hijrah ke Madinah, menyusul saudara-saudara mereka dari kalangan kaum Ansor. Setelah orang-orang Quraisy tahu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki sahabat yang membantunya dalam dakwahnya, mereka berencana untuk membunuhnya. Dan mereka sepakat untuk mengambil dari setiap kabilah seorang pemuda untuk berkumpul di depan rumah Nabi SAW. Guna jika beliau keluar, maka mereka akan membunuhnya. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk hijrah ke Madinah. Lebih dari itu, Nabi juga memilihnya untuk menemani perjalanan ini. Mendengar itu, Abu Bakar tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Air matanya menetes, larut dalam keharuan yang tak terkira. Wafatnya sang lentera kegelapan pada 632 atau setelah 10 tahun hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menunaikan ibadah haji ke Mekah